Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Masih rasakan Tuhan ada bersama Bapak Ibu Saudara? Atau Tuhan jauh? Masih melihat apa yang Tuhan lakukan buat kita? Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita terus membangun kebenaran ini. Kita terus membangun iman yang seperti ini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Ya, haleluya. Iblis seringkali tipu kita dengan melihatkan situasi yang tidak enak, situasi yang buruk, situasi yang tidak adil. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya dan istri hadir hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang hari ini sudah diberikan kesempatan buat kami berbagi kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya dari Pati, pada waktu yang lalu sudah pernah melayani di sini. Saya Yusuf Suwandi dari Pati. Kami mengembalakan di Pati semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini boleh ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bisa ditampilkan tema saya hari ini, percaya Tuhan bekerja. Amin. Amin. Sama-sama katakan percaya Tuhan bekerja. 2, 3. Ya, amin. Percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Satu ayat saya ulangi lagi yang tadi pagi karena ini berseri. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang ada hadir tadi pagi siapa? Masih hadir lagi yang kedua. Saya Bapak Ibu Gembala dan pemain musik ya, Bapak Ibu baru berarti semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu membaca ayat ini, atau mungkin ada yang pernah tahu, sudah pernah berkali-kali, tapi coba renungkan baik-baik ayat ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Coba renungkan baik-baik. Apa yang Bapak Ibu sedang pikirkan dari ayat ini? Adakah sebuah jaminan bahwa Tuhan menjawab doa kita? Ya, tidak salah. Yang Tuhan lakukan jauh lebih besar dari apa yang kita bisa doakan atau bahkan kita pikirkan. Betul. Ya. Ada kuasa yang di dalam doa kita ternyata ya. Dan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat ini sebenarnya harus dipahami dengan benar sesuai dengan konteksnya. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kita akan kecewa karena seringkali kita berdoa dan Tuhan tidak jawab doa kita. Setuju dengan saya? Tuhan tidak selalu jawab doa kita. Setuju dengan saya? Ya. Mungkin jawab, tapi jawabnya no. Ya berdoa gak jawab toh. Gitu kan. Jawabnya mungkin no, jawabnya mungkin enggak gitu. Kan sama aja. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar satu persatu bahwa sebenarnya ini rangkaian dari doa Rasul Paulus dan ada 4 kebenaran yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 19 dan ayat 20 itu menjadi sebuah harapan atau sebuah tujuan Paulus ketika kebenaran ini disampaikan melalui suratnya kepada jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, jemaat di Efesus itu jemaat lingkungan yang tinggal dalam sebuah lingkungan di mana orang-orang Efesus itu menyembah banyak dewa. Mereka punya banyak dewa-dewa. Salah satu dewa yang mungkin paling disenangi itu disembah adalah Dewi Artemis. Iya. Salah satu dewanya namanya Dewi Artemis. Dewi Artemis itu dewa kesuburan. Dewa yang ketika orang menyembah, memberikan persembahan kepada orang itu, kepada dewa itu, maka dia akan menerima. Iya, usahanya lancar, semuanya jadi baik, rumah tangganya jadi baik, Bapak Saudara. Nah, Rasul Paulus tahu bahwa jemaat di Efesus ini
perlu ditopang, perlu dikuatkan imannya. Sebabnya katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kamu doakan dan pikirkan. Mereka melihat orang di sana, tanggaku yang menyembah Dewi Artemis tambah sugih gitu ya. Itu tambah sehat, rumah tangganya enak. Wah, ada banyak hal yang mungkin lebih baik dari mereka. Sebabnya Rasul Paulus ketika dalam penjara, dia tuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang pertama kita akan lihat bahwa begini, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus sudah mengajarkan begini, zaman kita hidup sekarang ini beda dengan zaman Yesus. Tidak jauh, tidak lama setelah Yesus mati dan bangkit ya, dan naik ke surga. Zaman Paulus tuliskan surat di Efesus itu tidak lama. Jadi mereka masih dengar, enaknya waktu zaman Yesus ya, wah langsung lihat mujizat. Ya Yesus sudah di surga, gak sama-sama dengan kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan Yesus itu terbatas. Maksudnya terbatas begini, ketika Yesus di Yerusalem, di Nazaret gak ada Yesus. Ketika Yesus di Galilea, di Yerusalem gak ada Yesus. Tapi ketika Yesus bilang begini, lebih baik aku kembali kepada Bapa supaya Bapa kirimkan penolong yang lain. Dan dia maha hadir. Dia ada bersama dengan kita 24 jam non-stop. 24/7, artinya 24 jam dalam 7 hari. Dia ada. Dia ada saat ini kita sedang duduk bersama. Dia ada juga dengan mungkin ya Bapak Ibu Saudara yang hari ini masih sedang jalan-jalan di mall. Ada nggak? Ada. Nah, namanya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, Rasul Paulus sedang katakan bagaimana jemaat di Efesus itu melibatkan Roh Kudus. Dan saya hari ini bagikan juga bagaimana kita melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap saat? Amin. Setiap waktu loh ada Roh Kudus. Kapan sih kita tahu ada Roh Kudus bersama dengan kita? Oh, waktu di gereja, waktu orang lagi memuji menyembah Tuhan, waktu ketika menyembah, wah, ada Roh Kudus. Apakah itu aja? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita setiap situasi. Loh, dia saya mau tekankan ini Bapak. Ketika Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus gini, sekalipun aku tidak bersama-sama dengan kamu hari ini karena di penjara, Paulus gitu ya, tapi ingatlah ada Roh Kudus. Memang Yesus gak ada, Yesus sudah di surga, tapi ada Roh Kudus di dalam hidupmu, di dalam hari-harimu, dalam situasimu. Ada pribadi Allah. Dari pagi saya sebutkan karya Roh Kudus satu persatu, tapi hari ini karena saya harus singkat Bapak Saudara. Intinya Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Satu kesaksian yang saya mau berikan dari pagi juga saya berikan. Salah satu ibu almarhum jemaat kami sakit Bapak Saudara. Dia jatuh usia 85 tahun. Dia jatuh, pangkal pahanya terpelecok sehingga dia nggak bisa jalan. Ya, dia tiduran. Kasihan sekali. Ya, dia harus pakai pampers dan dia dirawat oleh anaknya hanya 2 kali saja. Ya, pagi dan sore. Ya. Nah, satu kali dia bilang, Tuhan, aku kok kayak gini ya. Dia ingat waktu saya masih muda, saya ini sungguh-sungguh dengan Tuhan loh. Saya ini ikut Pak Lim, nama mertua saya. Kemana Pak Lim pergi melayani saya ikut. Saya ini setia hadir doa pagi. Dia bilang, tapi kenapa saya kok seperti ini Tuhan? Dia bilang gitu. Waktu saya datangi, terus bagaimana Bu? Nah, iya. Terus ada yang ngomong kayak suara saya sendiri. Kowe kudu sabar lan nrimo. Pak itu siapa ya Pak ya yang ngomong ya? Terus bagaimana Bu? Dia bisa jelaskan sabar itu bla 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 bla. Saya lupa jelasnya karena sudah cukup lama. Nerimo itu bla 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 bla. Wah, saya kaget Bapak Saudara. Luar biasa. Terus ibu gimana waktu dengar itu? Hati saya tenang Pak. Hati saya ayem Pak. Suaranya itu kayak suara saya sendiri Pak. Oh
iya betul, itu Roh Kudus. Oh iya, iya. Kalau Roh Kudus bicaranya suaranya beda apa enggak takut Bapak Ibu? Udah nangis, Tuhan ini masalahku ini piye Tuhan. Udah dengar suara, tenanglah anakku Yusuf, aku menyertaimu. Kira-kira Bapak Ibu jeringkat enggak dengar itu ya? Lagi berdoa nangis-nangis, Tuhan ini piye, dengar suara, tenanglah, aku ada bersamamu. Sopo iki? Kira-kira terus berdoa apa lari? Halo? Lari ya Bapak Ibu ya. Nah, dia Roh Kudus bicara kayak suara kita. Tapi ini ada sejahtera. Dia tuntun hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia tuntun kita. Karena dia penolong. Dia memberikan hikmat. Parakletos. Parakletos itu orang yang mendampingi dalam perjalanan. Yang siap sedia. Dengan pedang, dengan senjata, ketika orang didampingi mengalami masalah, dirampok, mana parakletos itu akan maju untuk membela sampai mati. Itu parakletos, menjadi penolong Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu hadir. Rasul Paulus katakan begini, percayalah ada Roh Allah yang bersama-sama dengan kita dan dia siap tolong kita, siap memberikan hikmat, siap menuntun kita kepada semua kebenaran. Amin, Bapak Saudara. Nah, mempercayai eksistensi Roh Kudus itu bukan hanya dengan kita melihat manifestasinya saja. Enggak cuma ketika kita berbahasa roh, bukan cuma itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita taat kepada tuntunannya dalam hidup kita. Kadang ketika kita punya masalah yang besar, ada suara yang lembut dalam hati. Singkat, percaya saja. Iso Tuhan, ini deadline-nya belum laku semua Tuhan. Kalau saya tidak memenuhi target ini, aku gimana Tuhan? Percaya saja. Nangkap Bapak Ibu saya? Dia bisa bicara. Apa yang kita lakukan? Ya sudah, bagian saya lakukan, tetap bekerja dan percaya kalau Tuhan pasti punya cara untuk nutup target. Contoh aja, nangkap? Amin Bapak Ibu saya? Amin. Nah, itu Roh Kudus yang bicara. Lalu yang kedua, kebenaran yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah begini. Saya Bapak Ibu tangkap secara singkat ini ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu pagi lebih jelas. Sehingga yang kedua, kebenaran yang kedua, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Saya menangkap pesan yang cukup kuat dari Rasul Paulus dalam dua Rasul Paulus ini. Sehingga oleh imanmu, biasanya iman itu bicara untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, saya pernah dulu waktu SMA pertama bertobat gitu diajari, percaya Tuhanku pasti penuhi kebutuhanmu. Wah, saya lagi pengen motor. Lihat motor lewat, ada pas parkir gitu, wah gini motor tak begini. Dalam nama Yesus, ya, motor dipegang dalam nama Yesus. Kalau wongin dipikir nyolong nanti ya. Dalam nama Yesus Tuhan, yang ini ya Tuhan. Apakah benar? Tidak salah sepenuhnya, tapi buat saya itu kurang tepat. Paulus sedang ajarkan begini, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Bukan begini, sehingga oleh imanmu pekerjaanmu lancar. Loh. Ya memang Tuhan bisa tuntun kita sehingga pekerjaan kita lancar. Tapi yang utama, yang penting dalam membangun iman, itu bukan bagaimana Tuhan menjawab kebutuhan-kebutuhan kita saja. Halo? Amin? Bapak saudara kasih Tuhan, kalau hanya sebatas menjawab kebutuhan, tidak perlu Yesus. Dengar ini baik-baik. Kalau hanya sebatas menjawab kebutuhan kita, tidak perlu Yesus. Kalau Bapak Ibu mau cepat kaya, kerja keras. Betul? Iya. Anak muda kalau mau kaya, dapat jodoh anaknya orang kaya, jadi soge. Enggak bisa. Enggak bisa. Bapak Ibu saudara, memang Tuhan itu bisa memenuhi, kita bisa berdoa, Tuhan tolong saya percaya. Intinya bukan di bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan, tapi ini sehingga Kristus diam di dalam hatimu. Saya tunjukkan buktinya Bapak Ibu Saudara.
Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, cepat saja. Ayat 11, 1 sampai 44, kisah Lazarus. Kalau kita baca ayat yang ke-6, ya, kita baca ayat yang ke-6. Bentar, saya buka Alkitab saya. Yohanes 11. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sebelum itu Yesus dikasih tahu, diberikan ada utusan datang, ngabari guru, orang yang engkau kasihi sakit dan hampir mati. Nah, didengar Paulus, ia tinggal di situ. Lazarus sakit, ia sengaja. Iya, Tuhan sengaja. Wah, ini gimana? Kayaknya Tuhan sengaja nih buat Bapak Ibu Saudara punya masalah. Nggak ada yang berani amen. Mosok Tuhan jawab gitu. Dengar nih, lanjut. Ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke 14, 15, 40 dan 42 ya. 14, 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi gini, dalam perjalanan setelah 2 hari, ayo kita ke tempatnya, ke Betania yuk. Ngapain? Lazarus tidur. Oh ya tidur berarti bangun. Yesus ngomong, tidak ngerti mereka dengan kiasan. Akhirnya Yesus ngomong terus terang, Lazarus ini mati. Lah, berarti dia sengaja, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi supaya Lazarus mati. Loh kok enggak enak ya? Benar gak Bapak Ibu Saudara? Logikanya masuk gak? Masuk ya? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Lalu setelah 2 hari baru dia bilang, ayo kanak children, yuk ikut yuk. Itu murid-muridnya, kemana? Ke Betania. Ngapain? Tengok Lazarus, Lazarus tidur biar dia bangun. Oh iya, berarti Lazarus itu mungkin lagi pingsan ya, semaput mungkin dia dibangunin ya. Wah pegel Yesus ini, gak ngerti-ngerti. Lazarus ini mati. Hah? Mati? Lah kok? Sebentar, tahan dulu. Lanjut ayat 15. Perhatikan, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu Lazarus mati. Kok tambah nemen ya Yesus ini? Kok nemen ya? Maka saya tanya, jangan-jangan dia sengaja, Yesus sengaja, Tuhan sengaja untuk buat Bapak Ibu punya masalah. Tenan ini aminnya. Sungguhan ini bener nih aminnya nih. Serius. Siapa yang suka punya masalah? Saya tidak angkat tangan. Siapa yang bisa menolak masalah? Saya pun tidak angkat tangan. Gitu. Masalah datang. Perhatikan ini baik-baik. Belum selesai. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya ternyata ada tujuan. Dengar ini baik-baik. Buat kita anak-anak Tuhan, tidak ada satu peristiwa yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya tujuan. Amin? Serius nih. Amin? Dengar ini baik-baik. Supaya, kata supaya itu berarti tujuan. Sengaja Lazarus biar saja. Biar Lazarus mati saja. Wah kok kejem ya, sebentar. Supaya tujuannya kamu dapat belajar percaya. Halo? Lanjut ayat yang ke 40. Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Jadi ketika Yesus ada sudah sampai di sana, di depan makamnya nggak sama dengan kayak kita, makamnya itu gua, lalu ada pintunya, lalu digulingkan, lalu Tuhan berdoa. Aku tahu, dia doa kepada Bapaknya, engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di depan ini mengelilingi aku,
Aku mengatakannya supaya tujuannya apa? Mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tujuan dari kematian itu bukan Tuhan membuat keajaiban dengan bangkitnya Lazarus, tapi tujuannya supaya orang banyak percaya kepada Yesus. Amin. Amin, Bapak Saudara. Aku berdoa, Paulus katakan, oleh imanmu. Kembali lagi ke PowerPoint saya tadi. Aku berdoa, Rasul Paulus katakan gini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dengar nih baik-baik. Bapak Saudara kasih Tuhan, untuk jawab doa kita sangat mudah untuk Tuhan buat. Amin. Tapi jangan-jangan untuk meyakinkan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, itu yang cukup sulit buat kita. Buat Yesus hari itu, untuk buat mujizat udah gak kehitung berapa kali dia mujizat. Tapi untuk meyakinkan orang Israel bahwa dia adalah Yesus yang diutus Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Banyak orang yang gak percaya. Amin. Tema Bapak Ibu Saudara, great faith. Iman yang besar. Iman yang besar bukan dilihat dari mujizat yang besar. Halo? Tapi iman yang besar itu bagaimana Bapak Ibu Saudara semakin mengenal dia, Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Covid kemarin Bapak Ibu Saudara, kami bertiga kena Covid. Saya, istri, anak saya yang paling besar. Kami bertiga kena Covid. Sampai satu kali pada waktu Covid itu, sebelum Covid anak saya sedang kerjakan skripsi. Nah, Covid 1 bulan nggak bisa buat apa-apa. Kami bertiga sangat lemes. Kami di rumah, nggak dirawat di rumah sakit, kami di rumah. Singkat cerita begini, anak saya dapat pesan waktu pengumpulan skripsi selesai, maka dia harus kumpulkan skripsi, maka dia harus mengerjakan skripsi di semester depan. Mengerjakan skripsi semester depan berarti dia harus membayar, kami harus membayar lagi untuk kuliah 1 semester. Kabarnya aja ya, kuliah 1 semester 1 motor lah, motor second lah, gitu ya, 10 ke atas. Saya bilang sama dia, kok kalaupun papa punya uang, lebih baik kamu tak beli motor daripada suruh bayar uang kuliah. Lupa, eman 4 tahun kuliah, eman pak. Tuhan berikan hikmat buat saya. Ternyata ini bagus. Jauh sebelum Covid, nggak tahu semester berapa, semester 4, 5 atau berapa kali, kami pernah 2 kali tidak bisa membayar uang kuliah. Kami nggak bisa membayar uang kuliah. Akhirnya kami buat surat. Kami minta penundaan. Puji Tuhan dijawab dapat penundaan. Misalnya harusnya bulan Maret kita dapat kasih sampai bulan Juni misalnya gitu. Puji Tuhan bulan Juni sudah bisa membayar. Terjadi 2 kali. Waktu itu kami tanya, kenapa tuh Tuhan? Kok raiso bayar ini piye? Ada apa ini? Kok kenapa ini? Wah ya pusing kita ya. Ya wis lah, ikut aja lah. Apa maunya Tuhan wis. Tapi puji Tuhan selesai. Bapak tahu apa hubungannya dengan Covid kemarin? Tuhan kasih hikmat. Tulis surat lagi sama dekan. Pokoknya sama kampus. Bilang minta waktu. Pak, enggak bisa Pak. Teman-temanku tanya enggak bisa Pak. Tulis kok. Buat surat. Lalu salah satu suratnya bilang begini. Memang kena Covid. Dikasih semua filenya. Bukti-buktinya. Lalu bilang gini. Kami itu pernah 2 kali minta penundaan pembayaran. Ini berarti artinya kami tidak punya uang lagi. Keuangan kami sudah selesai. Kami bisa merencanakan keuangan kami untuk semester ini. Semester depan kami tidak punya dana lagi untuk membayar uang kuliah. Kirim. Tahu Bapak Ibu Saudara? Selang 1 atau 2 minggu dijawab. Kami sudah membaca surat dan kami memang menemukan data Bapak pernah 2 kali minta penundaan. Oleh karena itu untuk
mahasiswa bernama Javier Cristo Faithman. Anak ini namanya Faithman belakangnya. Karena memang waktu lahir, waktu masih kandungan, kami punya pengalaman iman yang cukup banyak dengan Tuhan, gitu ya. Makanya pakai nama Faithman belakangnya. Untuk anak nama Javier Cristo Faithman, kami berikan kesempatan 2 bulan untuk menyelesaikan skripsinya. Haleluya. Enggak ada tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dengar ini Bapak-Ibu. Saya jadi kenal Tuhan saya. Dia bukan cuma Tuhan pada waktu saya ngalami ini, tapi dia Tuhan untuk masa depan saya yang saya nggak tahu. Nanti di sana kamu kena COVID loh. Di sana nanti kamu bulan Juni tahun lalu itu kamu kena COVID. Anakmu kena COVID, nggak iso selesaikan skripsinya. Makanya diatur Tuhan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Sempat nggak bisa bayar. Gak ngerti maksudnya Tuhan, gak iso mikir. Nah Bapak Ibu Saudara, iman membuat kita kenal dia Tuhan. Hari itu saya kenal dia Tuhan. Oh Tuhanku, Tuhan untuk masa depan juga ya. Keren ya Tuhanku Yesus. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sehingga oleh imanmu apa? Kristus diam di dalam hatimu. Sebabnya Rasul Paulus bilang begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Hari itu saya berdoa, Tuhan minta fulus, bayar uang kuliah, fulus. Nggak ada. Tapi jawabannya, oke, dikasih penundaan. Legonya Siti, doa lagi. Pas memang harinya akhirnya bisa bayar. Puji Tuhan. Loh, diulangi lagi. Tuhan tolong Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Pikiran saya apa hari itu? Saya dapat uang sekian juta untuk bayar uang kuliah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata Tuhan melakukan jauh lebih banyak, lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kenapa? Ternyata Juni kemarin saya dapat jawabannya. Amin. Haleluya. Gini kok mau ninggal lu Tuhan. Masa mau tinggalkan Tuhan hanya karena masalah yang besar, hanya karena putus cinta? Rugi. Amin. Haleluya. Jadi ya. Nah, oke, ini tadi Ibrani pasal 11, bagaimana iman itu bicara tentang bagaimana bukan lihat Habel, Henok, Nuh, bukan untuk menjawab kebutuhan mereka, tapi bagaimana mereka melakukan iman itu. Selain kita kenal Tuhan, iman itu begini, bagaimana saya menjadi pelaku firman. Amin. Itu tunjukkan iman saya. Amin. Bagaimana saya hidup menjadi pelaku firman. Sekalipun tantangannya nggak gampang. Setiap orang punya tantangan beda-beda. Dari Ibrani pasal 11, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Itu bukan cuma jawaban doa dari pemenuhan kebutuhan kita. Amin. Tapi bagaimana kita menjadi pelaku firman. Lanjut. Iman dalam kekristenan lebih bertujuan supaya kita semakin mengenal Kristus. Amin. Nah sekarang masuk yang ketiga, Bapak Ibu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bagaimana toh caranya kita memahami dan mengenal kasih Kristus? Apakah cukup Bapak Gembala bilang, Ibu, Tuhan mengasihimu? Kita langsung bisa rasakan, wah kasih Yesus. Bisa? Halo? Wah ini megedek ya wedi, memanduk ya wedi gitu ya. Wedi salah ya. Bisa nggak Bapak Saudara? Tuhan Yesus mengasihimu Pak. Amin. Bentar saya tanya serius. Rasakan spontan kasih Kristus.
Beda. Kalau lagi jatuh cintrong, gitu ya, jatuh cinta, lalu, wah sudah pacaran nih, lalu denger yang I love you yang, rasanya, gemeter sampai gitu, gitu ya. Denger ya, rasanya ngomong yang pegang tangan, yang I love you yang, rasanya kesetrum Bapak Ibu Saudara. Beda. Nah, sekarang kalau kita mau, tadi Paulus bilang apa? Aku berdoa supaya kamu bersama orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus dan mengenal kasih itu. Piye caranya Bapak Ibu Saudara? Halo? Apa saya selesai sampai di sini? Wah, gak bisa tidur ya. Malah saya dicekat, tak boleh pulang saya. Nah, satu ayat ini. Di dalam kasih, atau Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Waktu saya cari, Bapak Saudara, bagaimana caranya saya temukan kasih Yesus itu ya? Tuhan gimana? Saya baca Alkitab, saya temukan ayat ini. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ayat yang sebelum di bawahnya, kalau kita masih mengalami ketakutan, saya coba baca dalam terjemahan yang lain, Bapak Saudara. 1 Yohanes pasal berapa tadi? 4 ayat yang ke-18. Terjemahan yang lain begini. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Terjemahan firman Allah yang hidup, kasih kita tidak usah takut terhadap Dia yang mengasihi kita dengan sempurna. Karena kasih yang sempurna itu meniadakan segala ketakutan akan apa yang mungkin dilakukannya terhadap kita. Seringkali kita pikir kalau kita punya masalah, Tuhan ngamuk ini. Kalau kita punya masalah, wah iyo, aku bulan lalu gak kei perpuluhan, maka no, saya punya masalah. Tuhan kurang duit apa? Tuhan kurang duit. Itu tipu muslihat iblis. Dengar baik-baik. Bukan berarti gak usah ngasih perpuluhan. Orang yang mengasihi Tuhan, saya tahu dia orang taat. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Dia pasti taat. Tapi ini seringkali dijebak oleh iblis. Ketika Bapak punya masalah, waduh Tuhan ngamuk ini. Mungkin gara-gara minggu lalu aku tidak ibadah. Kepreset jatuh, wah Tuhan ngamuk gara-gara tadi pagi aku tidak berdoa. Saya pikir itu tipu iblis. Itu membuat Bapak Ibu semakin tidak kenal Tuhan. Kasih yang sempurna itu, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Saya lanjutkan pembacaan saya tadi ya. Dalam firman Allah yang hidup. Saya ulangi lagi. Kita gak usah takut terhadap Dia yang mengasihi kita dengan sempurna. Yang mengasihi kita dengan sempurna. Karena kasih yang sempurna itu meniadakan segala ketakutan akan apa yang mungkin dilakukannya terhadap kita. Jikalau kita merasa takut, itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin benar bahwa Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Jika kita masih rasa takut dengan masa depan, khawatir, cemas, dan lain-lain, kita gagal memahami kasih Tuhan dalam bentuk pemeliharaannya. Dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk penyertaannya, Bapak Saudara. Nangkep ya? Paulus sedang katakan pada jemaat di Efesus, sekalipun kamu ini sendirian, ya, aku Paulus nggak ada sama dengan kamu. Ada Roh Kudus, ayo imanmu semakin kenal. Kayak begini, hei, Yesus itu mengasihimu. Situasinya ini yang kamu hadapi ini nggak lepas dari semua rancangan pemeliharaannya.
rancangan perlindungannya. Kenapa saya kena COVID? Ada banyak orang tanya, kenapa? Bapak saya meninggal. Ketika kakak saya yang pertama dipanggil Tuhan karena COVID. Kami anak-anaknya, kami berdoa setiap hari. Ponakan saya tanya, Engku, Papa sembuh enggak ya ku ya? Papa sembuh enggak ya ku ya? Kondisi sudah masuk di ICU, ventilator. Saya bingung jawabnya apa. Tuhan sayang sama Papa enggak ya? Waduh, mateng aku. Saya malah bingung jawabnya. Tuhan kasih iman, saya bilang ini, dengar baik-baik. Kasih Tuhan itu melampaui dari apa yang kamu dapat pikirkan. Kalaupun papamu meninggal, dengar baik-baik. Kasihnya itu enggak turun. Itu bukan berarti dia benci. Kasihnya tetap sama. Yuk tetap percaya Yesus ya. Gitu ya aku ya. Karena untuk terima kasih Tuhan bukan cuma dengan perasaan kita. Tapi kita harus mengalami bagaimana dia memelihara kita. Amin. Bagaimana dia melindungi kita. Bagaimana dia menyertai kita dan sebagainya. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya masih di Surabaya. Saya ingat betul kisah ini. Kalau hari Jumat kami staf pastoral di Surabaya. Kami itu berdoa di lantai 2, kami di ruang doa setiap hari Jumat. Nah saya naik motor biasa. Rumah saya cukup jauh, 15 kilo. Saya sampai di ruang doa, ketika saya berdoa, mulai nyembah Tuhan, saya dikasih penglihatan. Penglihatannya begini, aneh. Saya ambil motor saya, motor laki, saya naik motor, saya putar kontak, jegrek, mulai start, jegreng. Kopling, masuk 1, cekrek depan. Weng, jalan, cekrek 2. Weng, saya dilihatkan. Sampai saya nyalip mobil, sampai saya berhenti di lampu merah, saya jalan lagi, sampai saya berhenti di gereja, saya berhenti, saya pasang start, matikan kontak, saya turun, saya naik, sampai saya duduk. Tuhan, apa tuh ini Tuhan? Apa ya Tuhan ya maksudnya Tuhan? Satu suara yang lembut dalam hati bilang, tahu enggak, kalau aku sertai kamu, tahu enggak, sadar enggak, kalau aku tuh ada sama kamu naik motor itu loh, yang buat kamu bisa ngerem, yang buat kamu bisa menggok, yang buat kamu bisa mengendarai, bahkan sampai berhenti dan sampai kamu duduk. Tahu enggak kalau aku ini sertai kamu? Yang besar yang saya rasakan, kasih besar banget. Saya naik motor sejak kelas SMP, saya naik motor. Saya pernah naik motor ke Tawangmangu. Saya pernah naik motor ke Malang, ke Tretes. Saya orang Surabaya ya. Ke Bromo saya naik motor. Saya biasa naik motor Bapak Ibu Saudara. Bukan Bapak Ibu Saudara biasa lakukan aktivitas. Dengar ini baik-baik. Kalau mau rasakan kasihnya, ingat bahwa dia menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia pelihara kita. Wow. Saya nangis hari itu. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya tidak mempengaruhi perasaan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu artinya Rasul Paulus katakan, aku mau kamu memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Saya ini sedang kena lagi, diserang kena boyok lagi. Saya mau dengar Bapak. Sakit saya, Bapak Saudara, ini enggak ada hubungannya dengan kasih Kristus. Karena kasihnya itu enggak terbatas untuk semuanya. Nah Bapak Saudara, bukan cuma perasaan, tapi kita benar-benar ngalami. Kasihnya itu melenyapkan ketakutan. Ada yang masih takut dengan masa depan? Ada yang takut dengan hari tua Bapak Ibu Saudara? Halo?
Ada yang takut dengan masa COVID ini, usahamu? Ada yang takut apapun, apapun, apapun. Dengar ini baik-baik Bapak Saudara. Dia mengasihi Bapak Saudara. Amin. Dia mengasihi. Tidak ada alasan untuk kita apa lagi? Cemas. Ya kadang khawatir masih bisa datang, manusiawi lah. Tapi kalau kita masih dikuasai kekhawatiran, kita sedang katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau mengasihi aku, pret. Wah gak enak loh Bapak Saudara. Tangkap ya. Tangkap Bapak Saudara. Haleluya. Mengalami kasih Kristus membuat kita tidak takut menghadapi semua intimidasi iblis yang bisa datang dalam pikiran maupun dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Amin. Besar masalah kita waktu kita sadar kita mengalami, kita sedang intim dengan Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan, lalu Bapak rasakan kasih-Nya. Masalah Bapak Saudara itu tidak akan membuat Bapak Saudara takut dan khawatir. Kenapa? Karena kasih-Nya lebih besar. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Wow. Yang terakhir 4 ayat 3 Matius 3:19b. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Ini yang terakhir. Dipenuhi dalam kepenuhan Kristus. Kata kepenuhan pakai bahasa aslinya itu artinya begini, apa yang memenuhi dia, saya, orang yang dipenuhi. Lalu jumlah yang lengkap dan keadaan yang penuh. Bapak Saudara, Rasul Paulus sedang katakan kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu dipenuhi dalam semua kepenuhan Kristus. Saya menangkap ini gini Bapak Saudara. Yang pertama, dikuasai. Kamu dikuasai artinya begini, merelakan diri untuk dipimpin. Contoh yang paling gampang, Abraham. Bagaimana Abraham rela dipimpin oleh Tuhan pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu tempatnya itu, cuma dia dengan Abraham pergi. Dia ikut. Dengar ini baik-baik Bapak Saudara. Percayakah bahwa Tuhan sedang tuntun Bapak Ibu Saudara? Amin. Dia nggak salah tuntun Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya. Kita mau dikuasai dan merelakan diri untuk dipimpin. Yang kedua, kita ngalami pembaharuan pikiran dan karakter. Dipenuhi itu sampai saya seperti Yesus. Ini memang tidak singkat. Tidak membalikkan telapak tangan. Musa dikenal orang yang paling lembut. Padahal temperamennya kasarnya luar biasa. Bagaimana bisa dipenuhi? Rasul Paulus ingin katakan kepada jemaat di Efesus. Kalau kamu pengen lihat bagaimana dia bekerja lebih besar dari apa yang dapat kamu pikirkan, doakan dan pikirkan. Ingat, dengar baik-baik, izinkan dia memimpin hidupmu. Amin. Izinkan kamu pun siap untuk berubah. Jangan kaku-kaku jadi orang. Jangan sakarapnya dewi jadi orang. Kalau kita semau kita sendiri, kita ngatur Tuhan, kita tidak akan pernah bisa tahu bagaimana Tuhan mengerjakan. Apa yang kita pikirkan harus sejalan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Paulus sedang katakan, ya, hey, Tuhan bekerja. Dia masih bekerja buat kita. Amin. Relakan diri dipimpin oleh Tuhan. Kadang pahit harus ngampuni. Ya Tuhan, ampuni. Saya belajar untuk mengampuni. Itu bagian dari saya merelakan diri dipimpin dan mengalami pembaharuan pikiran. Satu kali
Saya ditipu oleh saudara saya. Saya dapat berkat mobil, Bapak Saudara. Berkat benar-benar orang kasih saya berkat mobil waktu Suzuki Futura. Singkat cerita, ada saudara saya yang bilang, aku butuh nih uang cash. Kamu tak ijoli mobil ya, diijoli mobil Taruna. Wah, ya gak apa-apa. Terus maksudnya apa? Aku ini punya rumah, nanti rumahku tak jual, uangnya tak buat kamu, nanti kamu mau tak beli mobil ya tak beli, tak kasih uang ya kasih uang. Janjian sih harganya sekian ya, oke. Gitu, apa? Beberapa hari setelah itu Bapak Saudara, kakak saya yang lain, saya sedang kok digerakkan telepon kakak saya yang lain, saya telepon kakak saya yang lain. Halo, ngomong-ngomong, dia cerita, ini loh, apa? Iya, minjem aku duit, jaminannya omai. Loh, omai ku ngomong buat aku kok. Kapan? Seminggu yang lalu. Ini loh sudah sebulan yang lalu. Disi anakku udah isa. Loh, lah kok ngono? Beberapa hari kemudian, saya cuma telepon dia. Wis tau gampang tenang aja. Ya wis gak enak, hati ini wis gak enak. Akhirnya dia telepon. Sorry ya. Apa? Cicilan itu aku gak bisa nyicil. Tarunai masih nyicil. Nyicil 6 bulan kalau gak salah. Baru nyicil 6 bulan. Cicilannya itu 3 tahun, masih ada 2,5 tahun. Bapak tahu? Cicilannya dengan gaji saya di Surabaya itu masih besar cicilannya. Bisa masuk akal loh. Lah piye caranya bayar? Nek misalnya saya bayar itu makan apa? Dengan iman Pak. Iman dari Hong Kong. Nggak masuk akal. Tahu yang muncul apa Bapak Saudara dalam hati saya? Puji Tuhan. Enggak. Mawas ya. Delok nih. Tak parani. Ngomong macem-macem. Oh tak antem itu. Wah lali. Pendetanya lali Bapak Saudara. Lupa pendetanya. Ini pendeta loh. Serius Bapak Saudara. Saya ngomong ke saya. Warani ya. Tak uang memang. Kurang ajar di baju. Dia kan tahu kalau mobil ini berkat Tuhan. Dia harusnya tahu kalau ini jawaban doa. Dia harus tahu bagaimana kita ini punya anak. Kita butuh kendaraan. Dia tahu cerita saya. Sampai saya punya mobil ini. Kok tego? Gitu ya. Orang kalau pahit itu mesti bener dewi. Yang lain salah. Halo? Orang yang paling bener itu orang yang pahit Bapak Saudara. Orang kepahitan itu paling bener loh, yang lainnya salah. Saya juga rasa gitu Bapak Saudara. Yesus pahit tidak waktu disalib? Harusnya pahit. Yesus pahit tidak waktu dikhianati oleh Petrus? Harusnya pahit. Sakit hati tidak waktu dijual sama Yudas? Bisa nggak dia langsung ngomong, Yudas mati lu, langsung mati Yudas? Bisa. Dalam perjam, saya bayangkan dalam perjamuan. Ada orang yang mau menjual aku. Yesus ngomong loh Bapak Ibu Saudara. Lihat, dikuasai penuh. Saya cukup berjuang untuk melepaskan pengampunan. Kapan saya bisa melepaskan pengampunan? Ketika saya tahu bahwa semua di dalam tuntunan Tuhan. Saya tahu Tuhan mau lakukan yang terbaik buat saya. Caranya gak enak, tapi saya tahu saya harus berubah. Untuk memutuskan saya mengampuni, udah gak gampang Bapak. Saya minta kasih karunia Tuhan. Tuhan tolong saya. Cukup berat untuk membuat pikiran ini merasa benar. Saya harus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Isi apa yang memenuhi, bagaimana yang menguasai kita. Firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Saya kembalikan lagi, kasih Kristus. Bagaimana saya kenal Tuhan, Bapak Saudara? Enggak kebayar 2 bulan, memang enggak bisa bayar. Ditelepon lagi sama kakak saya. Aku ditelepon sama, yang bagian
finance-nya. Sub, aku telepon sama finance-nya loh Sub. 2 bulan loh kamu belum bayar. Tak tutup langsung, gondolmu gitu. Wah, 2 bulan. Kalau orang di samping saya tak ketak bisa nggak bisa, tak wah, tamu tak sadu ya saya bisa. Wah, orang Surabaya ya temperamennya keluar. Wah, wis. Tapi karena anugerah Tuhan, saya tahu Tuhan sedang pimpin saya. Saya tahu saya harus mengalami perubahan karakter. Sampai akhirnya, karena semua anugerah, saya tahu itu semua anugerah Tuhan. Tuhan, saya mengampuni. Saya sebutkan namanya, saya mengampuni. Saya lepaskan pengampunan. Tak catat di komputer saya. Kalau dia harus bayar cicilan segini, totalnya segini. Ketika saya lepaskan pengampunan saya di kantor gereja, kok jelala, jelala gitu ya. Buka akhirnya muncul itu tagihan Futura sama ini namanya muncul. Apa yang saya lakukan? Save order. Saya mikir, saya ambil kesempatan, saya ambil waktu, saya mengambil keputusan, saya del. Hapus. Bapak Ibu tahu, Taruna itu memang buat saya. Caranya memang beda. Saya mau jual, saya tawarkan ke orang mau jual. Apa mau dijual? Ya gak apa-apa. Didesak akhirnya saya cerita. Beberapa hari kemudian dia telepon saya. Pak, pakai aja terus ya, saya yang bayar. Kasih saya nomornya. Ini belum bayar 2 bulan ketiga, gak apa-apa. Kasih saya, nomornya itu saya yang bayar. Dia bayarin tiap bulan selama enggak sampai selesai sih, karena saya enggak enak, kurang 3 bulan tak jual mobilnya supaya saya nutup. Dengar baik-baik, waktu saya jual mau saya nutup kurang lebihnya itu saya harus menutup 10 juta, 20 juta kurang lebihnya itu, masih 20 juta saya menutup. Dengar baik-baik, ada orang yang kasih saya 20 juta, uangnya utuh, uang dari penjualan Taruna lengkap utuh sama sekali. Halo, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Yes. Wow. Tuhan kita terlalu hebat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau kecilkan Tuhan kita, dia terlalu hebat, terlalu besar. Kalau kita mau ukur hanya dengan masalah kita, penyelesaian masalah kita, dia terlalu hebat, dia terlalu besar. Amin. Dia melakukan ngeri, dahsyat dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudara. Ayo berdiri sama-sama. Haleluya. Syakaraya masyikaraya. Makasih Tuhan. Haleluya. Lagunya dia. Amin. Tak sekalipun dia meninggalkanku. Haleluya. Tutup mata Bapak Ibu sambil Bapak Ibu berdiri. Saya nggak tahu sebabnya Bapak Ibu tangkap dari firman Tuhan sepanjang hari, sepanjang ibadah ini. Seberapa pun yang Bapak Ibu tangkap, mari hari ini responi firman Tuhan dengan benar. Karena dia sedang bekerja, dia ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bekerja. Haleluya. Lagu tak pernah berhenti percaya. Enggak cocok.
Makasih Tuhan. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Kau tak tinggalkanku. Sekali lagi dari awal. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku tak akan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Katakan dengan pengertian yang benar. Tak sekali Katakan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun udah berat Bapak Ibu nyanyikan pujian ini, tapi dengar dari baik-baik. Dia gak pernah tinggalkan kita dan dia masih bekerja atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Rasakan kasih-Nya yang besar ini. Memahami, mengalami betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih itu. Sebuah jaminan bahwa Dia tidak pernah tinggalkan. Sebelum saya mau berdoa Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu Saudara secara pribadi berdoa dengan Tuhan. Masing-masing berdoa. Saya yakin percaya doa Bapak Ibu Saudara beda dengan doa yang sebelum-sebelum ini. Karena Bapak Ibu Saudara terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dengan penuh berserah kepada Tuhan.
Kalau masih dikuasai oleh kekhawatiran, minta kasih-Nya menguasai kita. Haleluya. Izinkan Dia menuntun Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang mungkin yang menyakiti, yang sengaja Bapak Ibu Saudara lihat dengan mata kepala sendiri, sengaja menjebak, sengaja melukai, sengaja mau menghancurkan. Ingat, Dia sedang menuntun hidupmu untuk sesuatu yang lebih besar. Kira pasyara labaya sandara ya bakara bayara balawa takara labala. Haleluya. Haleluya. Mari berdoa. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Silakan berdoa. Haleluya. Tuhan, aku percaya Engkau tuntun. Engkau tidak salah tuntun hidup. Makasih Tuhan, Kau menjamin masa depan Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Tahu Tuhan apa yang Kau sedang kerjakan bagi hidupku, anakku, suamiku, orang tuaku, pekerjaan, pelayanan, anakku, menantu. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku percaya. Engkau sedang bekerja dan masih bekerja. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi jemaat. Secara pribadi Engkau tahu di mana jemaat-Mu berdiri. Engkau tahu Bapa, bahkan sebelum berangkat untuk ibadah, apa yang dirasakan hari ini Engkau menjawab doanya. Dalam nama Yesus Tuhan, kalau masih ada pembelaan diri, kami minta kasih karunia-Mu, minta kasih karunia-Mu turun atas jemaat Tuhan. Sehingga boleh berserah kepada Tuhan, menyerahkan dan mengizinkan Engkau yang bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja melawat kami. Haleluya. Ku tak akan pernah menyerah saat ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ya Yesus, benar Tuhan, Kau Tuhan yang hebat Tuhan. Kami gak akan pernah menyerah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan selalu mengandalkan Engkau karena Engkaulah Tuhan sumber dari segala sumber Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.